きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Setelah Bofurine memenangkan pertarungan besar itu, kini mengadakan pesta perayaan atas kemenangannya. Dan rooftop gedung Bofurine yang awalnya hancur berantakan saat dibuat duel oleh Umemiya dan Chika Tagishi, kini sudah kembali tertata rapi, bahkan dijadikan tempat untuk mereka pesta. Di halaman pertama kali ini memperlihatkan Kiryu menanyakan ke Mirai, apakah itu payung satu-satunya? Mirai pun menjawab, iya, tapi Teisuke juga punya. Lalu terdengar suara berisik di arah pintu tangga rooftop itu. Mirai pun menyadari kalau Sakura sudah kembali. Sesampainya di atas, Sakura dan teman-temannya pun sudah membawa barang yang mereka butuhkan. Seperti halnya kursi dan payung. Dengan jahilnya Teisuke, membawa payung pun sampai mendesak Sakura dan teman-temannya. Itu pun membuat Sakura kesal dong untuk Teisuke menghentikan ayunan payung itu. Kiryu melihat itu pun sampai heran dong apa yang dia lakukan. Bahkan teman Sakura pun berteriak, "Hei, mari kita siapkan semuanya. Kita akan segera mulai." Dengan Mirai nyengir dan melihat teman-temannya, Mirai pun lalu mengatakan dalam hatinya, sudah sekitar sebulan sejak hari itu. Itu adalah pertempuran pertahanan terbesar yang dilakukan Furine sepanjang sejarahnya. Dan entah bagaimana kami berhasil menang. Kota itu rusak parah. Namun kami memulai memperbaiki segera hari setelahnya. Pertempuran terjadi di wilayah yang sangat luas. Butuh waktu yang lama untuk memperbaiki kota. Dan hari ini akhirnya tiba-tiba Mirai pun dikagetkan dengan teriakan Umemiya menggunakan pengeras suara bahwa acara sudah dimulai. Dan ini lalu beralih ke Umemiya. Umemiya pun sudah menyambut semua orang yang sudah datang ke situ dengan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah datang ke Bofurine. Hiragi yang berada di kerumunan itu pun sampai kesal dong dengan orang-orang untuk diam dulu karena berisik sekali. Umemiya pun masih dengan sambutannya, dengan perkataannya, untuk semua orang-orang di Furine, terima kasih. Kalian semua melakukan hal yang menakjubkan. Itu semua karena kerja kerasmu. Kota kita aman dan perbaikan berjalan sempurna tanpa hambatan. Dan meskipun pertarungan ini hanya melibatkan kehidupan kami, mereka tetap dengan ramah hati meminjamkan kita beberapa tinjunya untuk berjuang di pihak kita. Terima kasih kepada si Storen, Robo Ichisa, dan Gravel. Mendengar itu mereka pun menjawab, Tomiyama, ya. Kanji, ya, jangan khawatir Bung, karena anggota Gravel gugup dan gelisah. Susuri pun menenangkan mereka untuk semua tenang, karena tidak apa-apa. Umemiya pun masih dengan perkataannya, tanpa bantuan Anda, kami tidak akan berhasil. Kami tidak akan mendapatkan hari-hari damai kami. Sebagai wakil Furine dan untuk masyarakat kota kami, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sekali lagi. Umemiya pun lalu merundukkan badannya dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan mereka semua. Dengan para ketua geng yang membantu Furine pun dengan senyuman bahagianya melihat ke arah Umemiya. Umemiya pun masih dengan perkataannya, kami telah menyiapkan sedikit sesuatu untuk membalas kalian semua. Umemiya pun lalu memulai acara pesta ucapan terima kasih itu. Hiragi, Tetsuba, Momoshi, dan Mitsuki pun mendengar itu sampai heran dong dan mengatakan. Hiragi pun mengatakan, Umemiya secara harfiah menyebutnya pesta terima kasih. Tetsuba Kino pun sangat harfiah. Mitsuki sangat literal. Momoshi sangat. Umemiya pun masih mengatakan bahwa semua orang di kota juga ingin menunjukkan penghargaan mereka, karena mereka di situ juga ingin mengucapkan terima kasih ke mereka semua dan juga membawakan banyak makanan. Umemiya pun juga tak lupa menyambut Kotoha dengan ucapan terima kasih.
Mendengar itu, Kotoha pun sampai kesal. Apa-apaan sih si idiot itu? Umemnya pun juga memberitahu ke mereka semua kalau di rooftop sudah menyiapkan sate yang sedang dipanggang, ditambah sayuran yang ditanam Umemnya sendiri. Umemnya pun lalu menyuruh mereka semua untuk makan, minum, dan menikmati hidangan yang sudah ada. Mereka pun lalu berpesta pora. Tim Sakura pun yang memanggang sate di rooftop itu. Karena teman Sakura jahil, Sakura pun dibiarkan sendiri untuk memanggang sate itu. Dan temannya pun lalu duduk untuk makan dan minum. Dengan perkataannya untuk Sakura cepat memanggang sate dan sayuran Umemnya itu. Sakura pun sampai kesal dong. Kanji pun dari kejauhan memanggil Sakura. Dengan perkataannya, karena masih banyak kerumunan orang untuk nanti bertemu saja. Mendengar itu, Ansei pun menyuruh Sakura untuk pergi saja. Karena banyak orang yang menunggu Sakura dan teman-temannya yang akan menggantikan Sakura. Dengan begitu, Sakura pun lalu mendekati teman-temannya dan lalu menghantam mereka saja. Dengan perkataan Sakura, seharusnya sejak awal kalian jadi relawan, cok. Setelah itu, Sakura pun mendekat ke Kanji, Susuri, dan Tesuba. Dan mereka pun lalu bersula. Sakura pun tak lupa mengatakan terima kasih kepada Kanji dan Susuri. Karena mereka benar-benar membantu Furin. Kanji pun menjawab tidak apa-apa. Karena Sakura dan teman-temannya sudah membantu Roppo Ichisa pada saat itu. Susuri pun juga menjawab terima kasih telah mengandalkan kami. Kanji pun lalu bercerita ke mereka semua bahwa Sakura beberapa hari setelah perang datang ke Roppo Ichisa dalam kondisi bagus hanya untuk mengucapkan terima kasih. Sakura pun sampai kesal dong dengan perkataannya seharusnya tidak memberitahu hal itu. Tesuba pun juga mengatakan, oh iya, aku juga mendengarnya. Susuri pun juga mengatakan dia itu sangat sopan sekali. Dengan bahagianya, Tesuba pun juga sangat senang sekali. Karena Koheinya boy yang sangat baik. Susuri pun lalu menyaut. Tapi meskipun itu, dia tetap jelek dalam bermain video game. Sakura pun sampai malu dong dan mengatakan, itu karena orang ini jadi sangat baik. Aku bisa menang jika aku berlatih. Nire pun menjawab, kalau begitu mari berlatih di tempatmu Sakura. Suo pun juga mengatakan, tapi aku tidak percaya Sakura punya nilai gamer untuk itu. Sakura pun jadi semakin kesal dong dan mengatakan, seperti yang aku katakan, jika aku berlatih, aku akan. Belum selesai mengucap, Sakura pun dicolek dari belakang. Sakura pun lalu menoleh, dan itu adalah Tomiyama Choji dan Toganju. Ketika Sakura dikagetkan dengan Togam dan Tomiyama Choji, mereka itu hanya ingin menyapa Sakura saja. Karena terakhir kali setelah Sakura berkunjung ke Sea Storm untuk mengucapkan terima kasih telah membantu perperangan saat itu, Togam dan Choji belum bertemu lagi dengan Sakura. Togam pun dengan tersenyum juga mengatakan ke Sakura bahwa luka-luka Sakura juga terlihat sudah sembuh. Dengan begitu, Sakura pun malah jadi salting dong dan mengatakan untuk mereka semua minggir saja dan berhenti untuk senyum-senyum. Belum selesai mengobrol, karena Choji melihat barbecue yang sudah dipanggang, Choji pun lalu mengajak Togam untuk ikut mencobanya. Togam pun sampai heran dong, padahal roti yang diambil Choji masih banyak. Namun itu karena Choji sudah terobsesi dengan roti lezat yang Umemiya kasih saat selesai pertarungan Sea Storm dan Bofurin saat itu. Dan Choji juga sudah berjanji bahwa akan mengunjungi toko roti itu lain kali. Maka dari itu, Choji tak menyangka bisa mendapatkan kesempatan untuk mencobanya lagi. Nira yang melihat itu pun senang dong, karena mereka pada menyukainya. Kanji, Susuri, dan Tesuba lalu mendekat ke mereka berdua. Kanji dan Susuri pun lalu menyapa Togam, karena sudah lama tak bertemu. Nirai pun lalu memperkenalkan Tomiyama Choji ke Kanji dan Susuri.
bahwa dia adalah ketua si Storm. Choji pun juga menyapa halo dan lalu membagikan roti yang dia ambil. Karena Kanji sudah mendengar dan tahu banyak tentang Choji, Kanji pun lalu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah ketua Robo Ichisa. Susuri pun tak lupa juga memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pemimpin Gravel. Kanji pun juga senang sekali bisa bertemu mereka semua di pesta itu dan mengajak semua menjadi teman seperti dengan Furin. Kanji pun juga menyuruh Choji untuk mengunjungi kotanya. Choji pun juga tak sabar ingin mengunjunginya. Dan Kanji juga mengatakan ke Susuri bahwa Choji itu adalah monster di balik itu semua. Sakura yang melihat Nire sampai terengah-engah, Sakura pun lalu menanyakan ke Nire, "Kenapa kok itu, Cok?" Nire pun menjawab bahwa itu adalah momen bersejarah karena orang-orang itu semua harusnya menjadi musuh, tapi mereka semua saling mengobrol santai dan berteman baik. Mendengar itu, Sakura pun lalu melihat ke mereka dan sedikit tersenyum. Tesuba pun juga tak lupa ikut menyaut obrolan mereka dan mengatakan bahwa Tomiyama Choji itu sangat luar biasa sekali karena Choji bukan mengalahkan 2 orang Noroshi saja, tapi juga mengajar semua musuh di depannya sendirian. Bahkan Choji itu seperti one man army, seperti yang dikatakan Mitsuki dan Momoshi bahwa Choji itu seperti singa yang mengaum. Bahkan Mitsuki pun terkejut Umemiya bisa menang melawan Choji, dan Momoshi pun tak akan pernah melawan orang seperti Choji itu. Dengan lucunya, Choji pun menjawab dan mengatakan ke Togam bahwa dirinya melakukannya untuk teman mereka. Togam pun lalu mengatakan, "Karena Sakura telah meminta bantuan ke kami, maka kami harus mengeluarkan kemampuan terbaik kami." Sakura pun sampai nyengir dong dan mengatakan, "Bagaimana dengan orangmu yang lain? Seperti yang matanya tajam itu." Nire pun mengatakan, "Sako ya, dia ada di sini kok." Suo pun juga mengatakan, "Dia juga datang." Togam pun menjawab, "Ya, dia di sini, tapi jangan menggoda dia terlalu buruk." Sakura melihat Togam seperti itu. Sakura pun lalu mengatakan, "Kenapa lagi kau tersenyum-senyum seperti itu?" Togam pun menjawab, "Aku hanya penasaran tentang apa yang akan terjadi di sisinya." Dan terlihat Sako dan Hiragi berdiri berdua, namun mereka hanya diam saja. Inugami yang melihat itu pun sampai heran dan mengatakan, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka tidak mau bicara satu sama lain? Mereka berdua cuma berdiri seperti kayu selama 15 menit. Kaji DKK pun hanya diam dan melihat ke arah Hiragi dan Sako saja. Inugami pun juga mengatakan bahwa Togam dan Choji cukup baik karena memberi kesempatan untuk mereka berbicara. Namun Arima dan Numa pun tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan Sako dan Hiragi. Hanya saja yang Arima tahu, mereka satu SMP dan mereka berdua tersingkirkan saat pertarungannya karena Sako tidak pernah cerita dengan Arima dan Numa. Dan malahan Inugami yang banyak tahu tentang Sako karena Sako bercerita dengan Inugami. Enomoto pun lalu menyuruh Kaji untuk membantu mereka mengobrol karena Kaji pernah masuk SD dan SMP yang sama. Namun Kaji pun menolaknya karena menurut Kaji itu masalahnya Sako. Maka dari itu Sako harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu beralih ke Sako. Sako pun merasa canggung karena Sako masih bingung akan memulai berbicara dengan Hiragi dari mana. Namun karena minuman Sako yang dia bawa tak terasa sudah habis, Sako pun lalu memulai berbicara. "Hiragi, aku akan mengambil minuman. Apa kau mau?" Hiragi pun sampai kaget dong. "Hah?" Sako pun mengatakan,
Kenapa? Apa? Hiragi pun menjawab, hanya saja kau sopan banget. Kau tidak pernah berbicara seperti itu padaku. Sako pun jadi salting dong dan mengatakan, ya jelas, aku tidak selalu teriak-teriak. Hiragi pun sampai bingung dong dan mengatakan dalam hatinya, setelah ku pikir-pikir, aku merasa mungkin dia pernah bersikap sopan. Tapi aku sedang sangat marah. Jadi aku tidak begitu ingat. Tunggu, tapi dia membenciku kan? Dia membenciku sampai kami bertarung duel. Apakah terjadi sesuatu setelah itu? Apakah aku mengatakan sesuatu kepadanya? Apa yang kukatakan? Sako yang melihat Hiragi terlihat sampai bingung, Sako pun sampai tertawa. Dari situ, Sako pun lalu mengatakan unek-uneknya ke Hiragi dengan perkataannya, setelah kami bertarung satu sama lain, aku mencoba untuk pergi dari Sea-Storm. Aku bergabung dengan mereka karena aku marah padamu. Namun kemarahan itu hanya didorong karena aku memproyeksikan perasaanku padamu. Dan aku sudah menyadari sejak lama, aku hanya marah ketika situasi tidak berjalan sesuai yang aku mau. Aku menyalahkanmu. Semua itu, Bri, karena Sako masih teringat perkataan Kaji saat itu, bahwa Hiragi tidak membutuhkan Sako lagi. Lanjut perkataan Sako, itu hanya dendam yang tidak berguna yang aku ciptakan dengan melampiaskan kesalahanku padamu. Tapi tetap saja, aku putus asa. Aku cuma fokus melawanmu. Aku pura-pura tidak melihat kebenarannya. Tapi saat kita bertarung, rasa bersalah membuatku tak bisa lagi berpaling. Lalu aku tak percaya betapa geringsnya aku. Aku ingin menggali lubang dan mengubur diriku di dalamnya. Hiragi pun lalu mengatakan, tapi kau tidak menyerah. Sako pun mengatakan lagi, setelah pertarungan melawan Furin, tim kami saling berkelahi. Seluruh unit mulai hancur. Aku mengabaikannya saja dan ingin pergi. Tapi saat aku mencoba pergi, satu Gohaiku menarikku dan memarahiku tepat di depan mataku. Sesuatu yang dulu tidak bisa aku lakukan, kini dapat dia lakukan dengan mudah. Aku menyerah. Aku tersesat. Tapi berkat ucapannya, aku menyadari kalau tempat ini dan orang-orangnya menjadi tidak tergantikan dalam hidupku. Ditambah lagi saat aku melihat mereka berdua tidak pernah lari dari kesalahan dan memilih tetap menghadapinya, aku pikir sudah seharusnya aku menghadapi diriku sendiri juga, meski itu menyakitkan. Dari situ Sako pun lalu mengatakan ini, Hiragi, kau tidak bersalah. Semua ini salahku. Aku benar-benar minta maaf. Dengan ucapan dalam hati Sako, akhirnya aku bisa mengucapkannya. Hiragi melihat itu pun dan akan mengucapkan Sako. Baru mengucapkan saja, Inugami pun bersin dong. Sampai mereka semua yang menguping pun sampai malu. Arima pun sampai kesal dengan Inugami. Kenapa kau itu bisa-bisanya di momen seperti ini? Inugami pun dengan santainya menjawab, ya mau gimana lagi? Tidak ada orang yang bisa menghentikan untuk bersin. Sako pun lalu berteriak dong, kalian ini kenapa sih, cok? Karena mereka telah menguping, Sako pun lalu mengumpulkan mereka bertiga dan langsung dimarahi dengan perkataan Sako, siapapun yang bodoh pasti tahu bahwa kami sedang melakukan pembicaraan yang serius, tapi kalian bertiga malah mengutip kami. Arima pun lalu menjawab, dengar Sako, aku sudah bilang pada mereka untuk tidak mengganggumu. Inugami pun menyaut, ya benar itu, kamu sudah mengerti ide itu. Arima pun sampai kesal dong dan meminta untuk Inugami diam saja. Kainuma pun juga mengatakan, aku yang seharusnya lebih tua, tapi kenapa kamu membuatku duduk seperti ini juga? Sako pun menjawab, lalu mengapa kamu tidak bertingkah seperti yang tua dan mengingatkan yang lebih muda? Dari situ dengan senangnya Inugami pun lalu mengatakan, Sako, kamu banyak bicara saat marah ya, tapi semuanya baik-baik saja kan?
kamu harus bicara dengannya. Kau bahkan tak bisa berkata apapun saat kami bertarung. Kami semua pergi sebelum kau punya kesempatan. Bagus sekali, kau sudah bicara banyak sekarang. Tapi jangan sebanyak saat kau marah-marah ya. Mendengar itu, karena kesal, Sako pun lalu menjambak Inugami saja dong. Dan Sako pun lalu marah-marah lagi ke Inugami. Dan dari situ, Hiragi pun tahu bahwa Koha yang Sako maksud itu adalah Inugami. Hiragi pun lalu menghentikan Sako untuk Sako jangan terlalu marah, karena mereka hanya khawatir tentangmu saja. Seketika, Inugami pun lalu mendekat ke Hiragi, lalu menyapa Hiragi, dan Inugami lalu memperkenalkan dirinya ke Hiragi. Hiragi pun menyapa balik, dan juga mengatakan terima kasih atas semua bantuan Inugami. Enomoto yang melihat itu pun hanya plonga-plongo dong. Sako yang melihat itu pun heran dong. Bisa-bisanya Inugami bertingkah sok asik dengan Hiragi. Kaji pun lalu mendekat ke Sako. Sako pun sampai canggung dong. Sako pun lalu mengatakan ke Kanji, apakah dia juga mendengar obrolannya dengan Hiragi tadi? Kanji pun menjawab iya. Sako pun menjawab lagi, yah, jangan lakukan itu sobat. Enomoto dan Kusumi pun juga meminta maaf ke Hiragi. Hiragi pun menjawab tidak apa-apa. Sampai-sampai Inugami pun memastikan ke Enomoto dan Kusumi apakah dia dulu satu kelas dan teman masa kecil Sako. Sako dan Kaji juga sudah mulai mengobrol. Sako pun menanyakan apakah Sako terlalu lama dan terlambat untuk bicara dengan Hiragi. Kanji pun menjawab tidak terlalu. Lalu Kaji juga mengatakan terima kasih ke Sako karena Sako sudah menyelamatkan tim Kaji saat itu. Sako pun sampai kaget dong. Kenapa harus mengatakan saat itu? Padahal bukan waktu yang tepat. Kaji pun menjawab karena Kaji belum mengatakan itu. Dan selama pertarungan, Kaji sudah dibuat babak belur. Dan Kaji hanya mengingat Sako berlari pergi dan menyeret Inugami. Maka dari itu, Kaji kehilangan kesempatan untuk mengatakan terima kasih. Mendengar itu, Sako pun sampai malu dong. Dan seketika, Sako lalu mengingat saat mereka bertiga dulu. Kaji pun lalu pergi untuk mengambil makanan. Dan tiba-tiba Inugami mencolek Sako dan langsung memandangi Sako dengan terus tersenyum. Sako pun sampai heran dong. Apa yang Inugami lakukan? Inugami pun menjawab bahwa Hiragi sangat baik. Sako pun sampai kesal dong. Hah, kamu baru menyadari sekarang? Dan kenapa Inugami terus tersenyum dengan Sako? Itu karena obrolannya tadi dengan Hiragi. Karena Hiragi mengatakan terima kasih ke Inugami untuk semua yang sudah Inugami lakukan terhadap Sako. Dan Hiragi juga meminta tolong ke Inugami untuk mengawasi Sako mulai dari saat itu. Sako pun sampai penasaran dong apa yang tadi mereka bicarakan. Inugami pun lalu mengatakan ke Sako bahwa Sako sekarang mulai terlihat seperti ribuan dolar. Dan Inugami juga senang sekali karena Sako sudah mengerti. Dan sekarang semuanya baik-baik saja. Dengan Sako melihat ke arah Hiragi yang mengambil makanan dengan Kaji DKK, Sako pun menjawab, ya, sekarang semuanya baik-baik saja. Hiragi dan Kaji DKK pun lalu menghampiri mereka dan membawa makanan. Dengan begitu, Sako terbayang saat Hiragi mengatakan ke Sako, mari ikut aku. Mereka pun lalu makan bersama. Beralih ke Sakura. Sakura dan Choji pun sedang asik membakar sate yang sudah disiapkan. Namun baru setengah matang saja, Choji pun sudah menyiapkan untuk dimakan. Itu pun membuat Sakura kesal dong, karena itu belum matang dan tidak baik untuk dimakan. Choji pun menjawab, kamu sangat pemilih Sakura. Namun dengan begitu mereka pun masih bercanda ceria. Bahkan teman-teman Sakura pun masih terus menggoda Sakura. Dengan Tokam, Kaji, Tesuba dan Susuri melihat itu pun sampai senyum-senyum. Kanji pun lalu mengatakan bahwa semua orang
suka menggoda Sakura. Susuri pun juga melihat seperti itu. Nire pun lalu mengatakan bahwa mereka selalu begitu. Dan Suwo juga mengatakan bahwa Sakura seperti kucing liar saat baru pertama kali bertemu. Namun sekarang Sakura sudah terbiasa dengan kehidupannya yang sekarang. Tapi masih saja Sakura kapten kelas yang mereka banggakan. Sakura tetap berlari ke depan. Dan bahkan selama perang dia berhasil mengalahkan legenda Furin sendirian, yaitu Yamato Endo. Nire pun mengatakan lagi, dia sangat menakjubkan. Setidaknya kita harus bekerja 2 kali keras untuk menghadapinya. Suwo pun menjawab, "Yah, benar, kami akan melakukannya." Mendengar itu, Kanji pun lalu memberitahu ke mereka bahwa satu-satunya alasan Sakura bisa mengalahkan Endo itu karena teman-teman Sakura mendukungnya. Maka dari itu, Kanji memberitahu ke Suwo dan Nire, dan Kanji juga meminta tolong ke Nire dan Suwo untuk memberikan semua dukungan ke Sakura. Dengan tersenyum, Kanji juga mengatakan bahwa Sakura benar-benar tumbuh di depan Kanji. Dan ini baru memperlihatkan Sugishita duduk sendiri, terdiam sembari menatap langit. Ada apa ya, Bre, dengan dirinya? Dan tiba-tiba Umemiya datang ke rooftop itu dan langsung menghampiri dan menyapa mereka yang ada di situ. Setelah itu, dengan membawa minuman, Umemiya lalu mengajak mereka untuk bersorak kembali perayaan pesta itu. Pesta perayaan kemenangan Bofuri kini sudah selesai, dan semua tamu yang ikut dalam pesta itu berpamitan akan pulang. Umemiya tak lupa memberi ucapan untuk mereka hati-hati di jalan. Kanji pun menjawab, "Yah, sampai jumpa." Susuri, terima kasih untuk makanannya. Togam, terima kasih. Tomiyama Choji, yah, kami sangat bersenang-senang. Sakura yang melihat ke arah Togam dan Choji, Sakura pun lalu mengatakan, jadi beritahu aku jika si Storen membutuhkan suatu bantuan. Oke? Togam pun menjawab, terima kasih. Dan Choji juga menjawab, jangan khawatir, teman-teman kita kembali. Dan mereka sangat dapat diandalkan. Perkenalkan kamu lain kali ya. Sakura pun lalu menjawab, tak ada salahnya kan untuk khawatir tentang tim lain. Kanji yang mendengar dan melihat ke arah Sakura dengan tersenyum lalu mengatakan, hei Sakura, kamu lebih baik latihan keterampilan bermain gamemu dulu lah. Karena kita akan melakukan pertandingan tim lagi. Dan itu bukanlah permainan kecil dan mudah yang menyenangkan seperti yang kita mainkan saat kamu berkunjung. Susuri pun menyaut, kamu adalah punggung di timmu. Togam pun juga mengatakan, lebih baik aku juga berlatih. Umemiya juga menyaut, hei, jadi itu ada hadiahnya. Sakura pun dengan kesalnya hanya nyengir saja dong. Nire pun lalu menenangkan Sakura dengan perkataannya, kamu akan baik-baik saja Sakura. Aku akan berlatih denganmu. Namun Suwo malah mengatakan yang membuat Sakura tambah kesal dengan perkataannya, tapi aku takut Sakura akan menghancurkan dan memecahkan stick game sebelum dia menjadi jago. Mendengar itu Sakura pun langsung kesal dong dan langsung berjalan pergi. Namun masih dengan perkataannya, diam saja bodoh. Bagaimana kamu menemukan sesuatu yang baru untuk dikeluhkan? Sekarang pergi kalian. Aku harus pergi ke atap untuk bersih-bersih. Choji pun menjawab, oke, selamat tinggal Sakura. Dan tiba-tiba Umemiya memanggil Sakura. Dengan kesalnya Sakura pun menoleh ke Umemiya. Lalu Umemiya mengatakan, terima kasih Sakura.
atas semua bantuannya. Seketika Sakura lalu membalikkan badannya dan memikirkan ucapan Umemiya. Lalu Sakura membayangkan saat Sakura bersama dengan Umemiya di rooftop gedung Bofurin. Saat itu Sakura sedang bersama Umemiya membersihkan atap sekolahan. Dan saat itu Umemiya mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup untuk membersihkan atap sendirian walaupun sudah bersemangat. Karena Umemiya setelah pertarungan itu selesai dan pulang ke rumah, Umemiya langsung tidur. Dan keesokan harinya Umemiya tidak bisa bangun karena tidak bisa menggerakkan otot sendinya dan lalu tidur sepanjang hari. Dan setelah bercerita itu, Umemiya menanyakan ke Sakura, "Setelah itu, bagaimana denganmu, Sakura?" Sakura pun menjawab baik-baik saja. Dan padahal dia sama dengan Umemiya. Dan kenapa mereka berdua berada di rooftop gedung Bofurin? Itu karena mereka berdua cedera sangat parah, memar, lebam, dan luka-luka. Dan bila warga melihat, mungkin mereka akan panik. Maka dari itu, Hiragi melarang mereka berdua untuk ikut dalam perbaikan kota. Dan saat itu, saat Umemiya membersihkan rooftop itu, Umemiya mengatakan ke Sakura, "Terima kasih banyak, Sakura. Karena aku sudah mendapatkan seseorang untuk melawan Indo. Namun hanya terima kasih untuk semuanya. Pertarungan ini adalah masalah Furin. Jadi aku pikir sudah tepat sekali kita menyelesaikan pertarungan kita sendiri. Bahkan aku tak pernah berpikir meminta bantuan ke tim lain. Tapi kau menemukan ide tersebut. Mungkin karena kau berasal dari luar kota kami. Jadi terima kasih, Sakura. Aku sangat senang sekali bisa melihat ini lagi. Luar biasa kamu. Luar biasa, Sakura. Jadi, Sakura, aku akan mengandalkanmu mulai sekarang." Setelah mengingat itu, Sakura dengan berjalan mengatakan dalam hatinya, dia bilang, "Aku luar biasa, tapi aku tak mengerti. Aku hanya melakukan yang aku bisa. Merekalah yang sebenarnya menyelamatkan kita." Dan Umemiya mengatakan dirinya yang memenangkan pertarungan itu. Lantas, siapa yang disebut luar biasa? Haduh, ya jelas Sakura ya, Bre. Padahal Sakura sudah mengalahkan Endo. Dan setelah itu, Endo menghentikan pertarungan itu semua. Gimana sih? Lanjut. Dan setelah Sakura mengingat pertarungan terakhir dengan Endo, walaupun Sakura tidak harus menang, namun percaya diri dan mengatakan apa yang harus dia katakan. Dari situ, dengan Sakura melanjutkan berjalan ke rooftop, mengatakan dalam hatinya, "Aku akan tumbuh menjadi lebih seperti dia." Dengan Umemiya yang melihat ke arah Sakura terus, Kanji pun lalu menonjok pundak Umemiya dan mengatakan, "Serius sekali, sobat. Kami bahkan tidak bisa mengangkat satu jari Endo saja. Tapi dia menanganinya sendiri. Sihir dia jago banget ya." Hiragi dan Togam, kalian melihat semua dari awal sampai akhir kan? Apa yang terjadi? Togam pun lalu menjawab, "Sakura benar-benar mengesankan. Dia sudah memiliki potensi yang besar. Tapi aku tak menyangka dia akan tumbuh secepat itu. Dan aku pikir kekuatannya berasal dari mentalnya. Pasti seperti itu. Dia merasa seberapa kuat tentang pertarungan." Hiragi lalu mengatakan, "Yah, benar. Dia sangat mengesankan. Tapi saat itu terasa sangat berbahaya. Aku diingatkan, tapi aku tidak yakin apakah itu hal yang baik atau tidak. Tapi dia terlalu murni, dan kemurniannya adalah yang membuatnya sangat jujur. Dia berlari ke depan dan menghadapi sesuatu dengan kepala." Dan Sakura sudah tiba di rooftop gedung sekolahan dan mengatakan, "Hei, aku sudah Tiba-tiba Sakura pun lalu diguyur dengan air es. Itu karena Sakura pergi ke bawah sangat lama sekali dan teman-temannya menunggu Sakura. Maka dari itu teman-teman Sakura ngerjain Sakura.
Sakura pun jadi kesal dong dan akan mengejar teman-temannya itu. Namun Suo pun menahan Sakura dan mengajak Sakura untuk membersihkan rooftop itu. Sakura pun dengan kesalnya menjawab, "Aku akan membersihkan setelah menghajar mereka." Suo pun menjawab, "Tapi kita harus cepat menyelesaikan karena kami sudah membeli kembang api." Sakura dan kawan-kawannya pun langsung bengong seketika. Setelah itu, mereka semua bersemangat untuk cepat membersihkan agar nanti bisa menyalakan kembang apinya. Dengan Mirai yang melihat Sakura kedinginan akibat diguyur air es tadi, Mirai pun lalu mengingat saat Mirai bicara dengan teman-teman di kelasnya. Saat itu, Mirai menanyakan apa yang sedang terjadi. Sakura sangat baik dan jujur, tapi harga diri dia sangat rendah. Dia akan dengan mudah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan teman dan akan melakukan semuanya sendirian. Itu kenapa aku ingin bertanya dengan kalian semua. Kamu tahu kan? Ansei pun menjawab, alasan dia selalu mengorbankan dirinya adalah karena dia merasa perlu melindungi kita. Jelas bahwa dia benar-benar peduli dengan kita. Kita telah menjadi beban yang harus dia bawa. Namun jika itu yang terjadi, hanya ada satu solusi. Kita harus menjadi kuat. Seketika Nira pun langsung kesal dong. Karena belum selesai membersihkan, Ansei dan kawan-kawan lalu mengajak Sakura untuk menyalakan kembang api itu. Nira pun masih mengatakan dalam hatinya lagi, orang itu tumbuh dengan kecepatan yang sangat tak dapat dipercaya. Tapi kami akan berjuang untuk menunjukkan padamu yang benar-benar kami cintai. Dan denganmu, kamu adalah seseorang yang kita semua hargai. Mereka pun lalu dengan bahagianya bermain kembang api itu.